Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai, memberkati dalam peristirahatan kita semalam hingga sampai saat ini. Dia masih memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang boleh kita alami sampai saat ini. Baiklah, ibadah syukur keluarga Mandeo Runtuh sehubungan dengan ulang tahun Bapak Yose Mande pada hari ini membilang usia ke 32 tahun. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita akan beribadah syukur dengan keluarga, dan ibadah syukur pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Kris Sombokau. Dalam persiapan kita undang bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, keluarga Mandeo Runtuh, keluarga Runtuh Kumenit, bahkan kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah syukur pagi hari ini. Kami hendak beribadah kepadamu ya Tuhan dalam rangka syukur Bapak Yose Mande pada hari ini yang ke-32 tahun. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi Kadim pada pagi hari ini, Bapak Penatua Kris Sombokau. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dia boleh memimpin ibadah pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Tuhan, kami semua yang beribadah pagi hari ini, Tuhan juga akan beri hikmat Roh Kudus, sehingga ya Tuhan kami mampu mengerti ketika kami akan mendengar firman pada sebentar. Bapa di surga, biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan habiskan ibadah dalam rangka hari ulang tahun. Ibadah hari ulang tahun tertahbislah hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
setiamu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ada 2 ayat yang kita akan renungkan pada pagi hari ini berkaitan dengan hari ulang tahun. Jadi nanti ada di kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 2 ayat 26, 1 Samuel 2 ayat 26, dan Ulangan 28 ayat 13. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26 dan Ulangan 28 ayat 13. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau sudah menolong kami. Kami sudah bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, yang baru. Saat ini kami terkumpul di rumah keluarga Mandei Wawuruntu dan keluarga Wawuruntu Kemenit berkaitan dengan ibadah hari ulang tahun yang ke-32 dari Bapak Jose Mandei. Kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Namun kami mohon kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar ibadah ini boleh berlayak di hadapan-Mu. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mau tuntun, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya bibir, lidah, mulut hamba ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu hanya terseturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini. Amin. Kita akan membaca Alkitab, dan untuk pembacaan pertama, mohon kesediaan Bapak Jose untuk membacakannya. Nanti kasih Pak Resti dulu. Nah, itu kalau dia baca ya. Jadi Bapak Jose bisa berdiri dan membacakan ayat Alkitab 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Untuk pembacaan yang kedua, Ulangan 28 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama semua ini. Ya, kita semua akan membaca bersama-sama ayat ini. Ulangan 28 ayat 13. Semua sudah siap? Ulangan 28 ayat 13 ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukannya dengan setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Bila Kurenungkan Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa. Bila kurenungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi
lidahku. Ku kau mengasihi Dia selalu membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, Sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Shalom. Damai di hati. Kita buka masker itu dari hampir senak nafas. Menyanyi tadi ya, ini mohon izin ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lebih khusus Bapak Jose yang berhari ulang tahun hari ini yang ke-32. Momen bertambahnya usia kerap dijadikan sebagai ajang introspeksi diri. Saat seseorang Kristen berulang tahun, maka dia akan mengingat kembali apa dosa yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan kemudian memanjatkan doa pengakuan dosa. Selain introspeksi atas kesalahan yang pernah dilakukan, seorang Kristen juga dianjurkan untuk membacakan doa ulang tahun untuk memohon kepada Tuhan agar di momen pertambahan usia ini diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peka akan kesalahan dan kebenaran serta hal-hal positif lainnya. Ketika ada orang yang ulang tahun, entah itu saudara kita, ayah kita, ibu, kakek, nenek, keluarga, teman, bahkan dimanapun keluarga itu ada, tentu memohon kepada Tuhan agar orang yang berulang tahun selalu sehat, panjang umur, dan cita-cita tercapai. Nah, di situ banyak kali orang pagi-pagi sudah WA, selamat ulang tahun Pak Jose, semoga panjang umur, tetap sehat, sukses dan diberkati. Nah, di dalamnya terdapat banyak sekali ayat-ayat emas yang menarik, yang kirim yang bersangkutan. Nah, melalui ayat Alkitab yang kita baca, renungan yang menginspirasi dan motivasi tentang ulang tahun, salah satu contoh adalah 1 Samuel 2 ayat 26, bahwa makin dewasa rohani. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, Jose sebagai kepala keluarga, suami, saudara anak, tentu ini diperhadapkan supaya semakin disukai di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah keluarga. Saat seorang merayakan ulang tahun, orang-orang terdekatnya pasti memberikan selamat yang baik-baik. Tidak mungkin selamat yang tidak baik. Bisa secara apa tadi, lewat media sosial atau secara langsung seperti orang saat ini datang di sini. Nah, dengan bertambahnya usia seseorang, diharapkan dia akan menjadi semakin dewasa pula. Semua orang pasti akan berharap hidupnya mengalami peningkatan demi peningkatan dalam segala hal, mulai dari hidup yang makin diberkati, karir meningkat,
pelayanan makin maju dan makin dipakai Tuhan, serta semakin dewasa dalam hal rohani. Jadi Pak Jose juga ada tanggung jawab rohani di Kolom sebagai pengurus UPK Pria Kombapa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13 yang kita baca tadi. Hidup Samuel mengalami peningkatan demi peningkatan. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik oleh manusia ataupun di hadapan Tuhan. Tentu harapan ini juga bisa berlaku buat Pak Yose di tengah-tengah keluarga ini. Samuel mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa dan semakin dewasa rohani. Kedewasaan seseorang ini seharusnya merupakan kedewasaan penuh. Artinya dia dewasa di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia dan keluarga dekat kita. Ada pula kedewasaan seseorang tak bergantung pada usia atau berapa tahun dia telah menjadi Kristen. Mungkin seorang bisa saja dewasa secara umur, namun belum tentu secara rohani. Kedewasaan rohani seseorang berbicara tentang karakter dan buah-buah roh yang dihasilkan dalam hidupnya. Orang yang dewasa rohani memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya, serta menyadari bahwa jalan Tuhan bukanlah jalannya, waktu Tuhan bukanlah waktunya. Maka dari itu dia percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga dia pun mampu memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang seseorang. Sehingga dia akan semakin banyak mengucap syukur, tidak pernah mengomel dan mengeluh masih harus melewati berbagai persoalan, karena dia tahu bahwa Tuhan memegang kendali hidupnya. Dan ini juga yang dapat direnungkan oleh saudara Jose. Ya. Nah, waktu itu berharga bersekutu dengan Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 84 ayat 11 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi kalau dulu masih babat kawang-kawang, ini tentu beda kan Joseph. Waktu merupakan hal yang tak pernah berhenti. Dia akan terus maju dan tak kembali lagi. Maka dari itu banyak orang berusaha untuk mengabadikan momen tertentu yang dianggap berkesan dalam hidupnya, seperti pernikahan, bulan madu, berwisata dengan keluarga, di mana saja. Waktu-waktu seperti itu sungguh sangat berkesan dan berharga sekali. Orang percaya yang menyadari bahwa waktu sangat berharga pasti akan menggunakannya dengan sebaik mungkin dan tidak akan pernah menyia-nyiakan begitu saja. Efesus 5 ayat 15 berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bila menyadari bahwa hidup di dunia terbatas waktunya, hendaklah ini mendorong kita untuk semakin giat mengerjakan pekerjaan rohani. Nah, bagi Daud, waktu yang paling berharga adalah ketika bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu bukan hanya saat beribadah saja, melainkan bisa dilakukan
dimanapun kita berada. Sebab ada banyak orang yang datang ke gereja, namun hati dan pikirannya tak tertuju kepada Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, banyak orang cuma cerita atau dan lain sebagainya. Ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lebih khusus Bapak Jose, bagaimana cara kita bisa menjadikan waktu tersebut bisa berharga? Kita bisa belajar bahwa Daud, seorang raja yang memiliki agenda kerja yang padat, masih mampu membangun kekaripan dengan Tuhan. Bahkan bagi dia yang lebih berharga, bahkan bukan saat dia masih di istananya yang megah beserta fasilitas mewah, melainkan saat dia berada di bait Tuhan. Kita boleh baca dalam Mazmur 27 ayat 4. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Demikian beberapa renungan kita, dan tentunya atas nama pelayan khusus tim doa KPDP dan UPK Kolom 4 mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Jose. Semoga keluarga Mandai Wamuruntu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi pedoman bagi kami semua, lebih khusus buat Bapak Jose Mandai yang berhari ulang tahun pada hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini kita akan masuk di dalam persembahan, ya. Kita masuk di dalam persembahan. Mari kita menyanyi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, sambil persembahan di dalam. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita masuk doa syukur, kami persilakan kesaksian dari yang berhari ulang tahun. Nanti Resti pegang. Baru kalau mau menyanyi, nanti orang itu. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Pertama puji syukur pasti kepada Tuhan Yesus yang selalu setia sampai saat ini, walaupun dimana sering kami tidak setia. Kami banyak berperkara dalam kehidupan keluarga, dari setiap suka dan duka maupun masalah
apapun, yang pasti masalah sebesar apapun, saya punya Tuhan Yesus yang lebih besar. Mungkin kesaksian nanti kita akan nyanyi karena selalu di dalam nyanyian sebenarnya. Makasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Banyak Tuhan, Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Engkau telah memimpin ibadah ini. Bahkan kami sudah membaca renungan firman Tuhan. Tadi pun kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami beri ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami telah mendengarkan kesaksian dari Bapak Jose Mameruntu Kumenit atau Jose Mande Mameruntu yang sudah menyampaikan kesaksian baik secara pribadi maupun puji-pujian. Biarlah apa yang menjadi kerinduan keluarga Mande Mameruntu Engkau boleh penuhi, dan segala upaya yang akan dilakukan oleh Bapak Jose dalam menapaki hari demi hari untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Berkati kami semua Tuhan, lebih khusus juga keluarga Mameruntu Kumenit. Biarlah Engkau memberi sehat walafiat, baik sebagai Pak Okta, Ibu Dece di rumah ini. Dan bagi kami semua Tuhan, Engkau memberkati yang sudah hadir di tempat ini. Kami berdoa juga untuk perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar Engkau memberkati agar supaya apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami akan membawakan doa sempurna yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah ini mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau sudah memberkati peribadatan syukur kami pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai dengan baik. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Kadim, Bapak Penatua, Kris Pembokau, yang boleh memimpin ibadah syukur pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati Bapak Penatua di dalam tugas pekerjaan, tugas pelayanan, dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati kehidupan keluarga Pembokau Pamulangan. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan Engkau menuntun perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa di surga, sebentar ketika keluarga akan menjamu kami dengan santapan jasmani, apapun bentuknya, biarlah ya Tuhan Engkau akan memberkati, Engkau anugerahkan berkat bagi kehidupan keluarga di dalam tugas pekerjaan mereka. Bahkan Engkau akan menyertai mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah syukur kita pada pagi hari ini boleh selesai dengan baik. Tentu kita percaya semua karena pertolongan Tuhan, sehingga ibadah kita boleh selesai dengan baik. Dan mengatasnamakan Majelis Kolom, mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Mandeo Runtuh, keluarga Runtuh Kemenit, yang boleh menyiapkan tempat untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati kita, memberkati keluarga dimanapun keluarga pergi dan berada. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Shalom. Damai di hati. Pertama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, orang sudah diberikan kesehatan, waktu, sehingga boleh berkumpul di sini untuk mengadakan ibadah. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir,
pagi ini sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama kami dengan keluarga besar. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu. Dan kami dari keluarga mohon untuk sebentar karena ada sedangan jasmani. Terima kasih.